Halo, selamat datang di Pandit Suci. Komentarnya tuh di sini. Ini teman-teman, kita mau bahas show 5 kloter yang kedua. Betul. Ada Ratanca, Eja, sama Mukmin. Betul. Jadi sebenarnya show 2 yang ini kita udah pernah syuting bareng sama Apip yang kemarin. Cuma masalahnya apa? Yang sama Jawin tuh syutingnya kita 2,5 jam. 2,5 jam. 2,5 jam. Itu yang pas tayang tuh udah banyak yang dipotong. Nah sama yang Apip udah terlalu ngawang. Kosong. Udah terlalu capek. Ditanya, 5 menit? Hah? Jadi akhirnya kita putusin buat take ulang aja deh. Aduh. Jadi ini tinggal berdua doang ya? Berdua doang. Berasa sepi ya? Berasa sepi. Gak rame kayak komentar. Gue disuruh punditin komentar lu bang. itu gue taunya gara-gara kan gue hampir jarang banget, gue hampir paling sekali baca lah, itu masih awal-awal di posting kan. Terus tiba-tiba di IG gue ada tuh yang DM. Oke. Bang jangan baca YouTube. Terus bang, lu banyak hatersnya di YouTube. Padahal Bang Heri baru udah pernah dikomentarin sama netizen parah banget. Udah nggak dikomentarin lagi, balik lagi. Makanya gini mah, ya biasa aja. Biasa aja. Yang kemarin lebih gawat. Ada yang lebih gawat lagi. Ada yang lebih gawat. Tapi ya, buat komentar itu apa bang? Apa? Buat orang-orang yang komentar kalau di YouTube itu bang? Komentar itu tuh gua anggap angin lalu aja. Kecuali dia komennya di Saweria. Nice. Kita mau bacain Saweria dulu berarti bang. Kalau lu mau komen-komen apapun, biar direspon. Di Saweria aja baru gue respon. Jadi kalau mau ada masukan buat Bang Heri sambil sawer, baru didengerin, baru dibaca. Iya. Kalau mikirnya, ini apa-apaan sih orang nyawer kagak komentarnya. Nih, yang pertama. Oke. Terima kasih buat Heri Hore alias saya sendiri. Masa? Itu ada 10.000. Ya ampun. Ini kan pertama bikin Yud ya. Ini pas tayang kok nggak ada yang masuk. Gue bilang, gue takutnya aplikasinya salah. Makanya gue coba sendiri. Masuk kok. Isinya ngetes doang. Oke. Kemudian ada dari Anton 47500. Terima kasih Anton. Ini yang kita bacain sama komentarnya. Iya. Ada dari Linut Nalvan 25.000. Undang Bang Abdur lagi bang, semangat buat bikin kontennya. Betul. Masa Abdur sekarang lagi nangkep paus di Lama Kera ya. Abdur abis lagi jalan show-nya ya? Iya, nanti kita coba undang lagi kalau emang memungkinkan. Kemudian ada juga dari Widi, 40.000, selalu menyenangkan ulasan-ulasannya. Terima kasih Widi. Ini sih yang paling enak dia nyantumin IG-nya ya. Jadi iya, benar. Kita bacain IG-nya. Kita masukin juga IG-nya. Ada Nopal, ngetes doang bang. Ada yang ngetes juga nih, Nopal 5.000. Ada Adi Bonbar. Patungan 5.000 dulu buat beli kopi. Nah, iya. 5.000 berhasil Bonbar. Nextnya lebih dari itu. Nextnya lebih dari itu. Ada Ingga Nefrianda, gue lebih setuju Bang Yuda jadi juri suci. Tahun depan bro. Tahun depan juri suci. Ganti Nirina. Coba gue pakai dress, ngomongnya bahasa Inggris juga. Pakai lipstick. Ada dari Jack 25.000. Terima kasih. Lanjut katanya. Nih ada nih bang, dari Theo bang. Heri dari Theo 5.000. Heri jangan kebanyakan ngepans, bedah aja materinya. Ya Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia udah minimal 5.000. 5.000. Ngatur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ada dari pelanggan odong-odong. Gas terus kontennya dikasih 100.000 bang. Pelanggan odong-odong. Thank you pelanggan odong-odong. Mantap. Indra Teknik namanya. Indra Teknik. Terus ini nih. Ada 50.000 dari Aldi juga. Sekarang kayaknya yang ditunggu pundit susunya deh, bukan live-nya. Jangan gitu dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Ini harus berkesinambungan kan? Yoi. Lo nonton itu dulu, baru nonton ini. Walaupun lebih lucu yang ini sih. Ya ampun, enggak bercanda. Ada lagi 10.000 dari Popon Kentot. Ya. Ini sih maksudnya Popon Kerok. Iya. Emang plesetannya ini. Bang Bari nggak usah diajak. Kan memang nggak ada Bang Bari. Iya. Oh ini dia pendengar podcast Senin Kamis. Kangen podcast Senin Kamis. Ada dari Mukhlis Hafiz 10.000 dengan komentar hari Minggu langsung tayang bisa kali bang. Nungguin banget. Ya, mohon maaf banget nih.
Muklis Hafiz, kami punya kehidupan. Kalau Minggu tayang gimana? Tayangan baru datang Sabtu. Minggu kita syuting. Berarti tuh Minggu tuh dini hari tuh Yud, kita syuting Yud. Syuting dini hari nih. Syuting dini hari. Tapi- Editorial kan juga nggak ada kalau Iya, Minggu. Jadi baru bisa Senin ngupload, Selasa lah tayang. Tapi karena dia udah ngasih 10.000, kita pertimbangkan ya. Ya, kita pertimbangkan. Oke. Kita pertimbangkan. Udah. Sekarang Terima kasih Terima kasih buat semua yang udah teman-teman yang udah nyawer. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Belum dong. Ini belum. Masa episode bacain Sama Saweria dia doang? doang. Oke, kita mau bahas 3 penampilan dari show 5, Ratanca, Eja, sama Mukmin. Kita bahas yang kalau kemarin kan yang roastingnya dulu, sekarang yang stand up-nya dulu yang kita bahas. Oh iya. Dari 3 itu mana duluan yang lo mau bahas? Ratanca, Eja, Mukmin. Ya, Ratanca dulu aja deh. Ratanca, boleh Ratanca. Buat gua nih penampilan Ratanca di show 5 adalah salah satu penampilan terbaik di Suci 12. Iya. Karena yang Ratanca tampilin itu satu bikin stand up comedy tuh ribetnya lu tuh harus personal tapi jangan terlalu personal sampai orang nggak relate sama masalah lu. Iya. Nah, yang Ratanca tampilin itu materinya deket banget sama dia tapi nggak kerasa jauh di penonton. Ini kayak dia tuh mewakili kalangan bawah tentang sebuah film. Iya. Ratanca nih yang Ya mewakili. yang menyampaikannya gitu. Dan kita semua relate dengan Iya. permasalahannya, bukan relate, ngeh sama permasalahannya gitu. Tahu Iya. ada itu terjadi gitu. Dan nampilnya tuh bener-bener bagus banget Ratanca kemarin. Dia membuka dengan bilang, mengiyakan apa yang ada di kepala penonton. Penonton kan pasti mikir kalau gue tukang odong-odong, gue jarang nonton film. Iya. Dia bilang, gue tukang odong-odong, mungkin lu pikir pengetahuan gue tentang film tuh jelek. Cetek, enggak. Pengetahuan gue tuh luas. Karena gue temenan sama tukang kaset. Aduh, bagus banget itu. Sebagai pembuka tuh. Karena ya mungkin sekarang udah nggak ada bang. Nggak ada, bener. Tapi tukang kaset itu satu Kalangan menengah ke bawah banget itu. dan secara diksi tuh lucu tukang kaset gitu. Tukang kaset. Jadi dan turunannya juga bagus yang dia ngomong. Tapi namanya di tukang kaset bajakan, tontonannya merem bla 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 itu Edukasi. jangan membajak. Edukasi. Buat gue tuh dia memulai dengan itu tuh satu pertanyaan di kepala penonton atau bukan pertanyaan. Judgement di kepala penonton dipatahkan soal kan kayaknya soalnya di roasting ya nanti juga kita bahas dia kan bilang dia nggak tahu Joko Anwar pasti kan orang nyangkanya Ratanca akan bahas dia nggak ngerti film kan. Iya. Tapi dia langsung patahkan itu dan pematahannya itu lucu banget lah. Tapi kalau menurut gue ya, terlepas dari belum penulisan materi ya, itu tuh gue ngerasa ya, si Ratanca tuh makin minggu tuh, Yud. Itu dia cara ngedeliver Nah itu materi tuh jauh lebih enak banget Iya. anjir. Maksudnya apa ya, terlalu signifikan banget itu kenaikan apa mimik mukanya terus lebih santai itu enak banget tuh. Ininya juga apa cara pengucapannya tuh jelas terus. jelas dia. banget ya. Dan ini Artikulasinya tuh nggak ini. nggak kayak peserta cerdas cermat. Nggak kayak peserta cermat. Nggak diomelin, nggak peserta cerdas cermat, sorry. Pesertanya itu artikulasinya benar. Si jurinya maksud gua, maksudnya si jurinya. Sorry kawan. Iya, itu maksud gua itu kayaknya terlepas dari materinya itu salah satu peserta yang perubahannya tuh bener-bener berasa banget tuh. Jadi kunci dalam ikutan kompetisi kayak stand up Kompas TV Suci itu tuh lo harus bertumbuh dan Ratanca tuh melihatkan pertumbuhannya. Iya. Satu secara delivery kemarin ngayunnya tuh enak, ada dia marahnya, ada dia main pelannya, Ada dinamikanya. ada dinamikanya. Dan yang kalau secara penulisan di awal Ratanca muncul di Suci show 1 sampai dari pre-show sampai show 2 seingat gua, dia itu selalu menceritakan kejadian lucu yang ada di odong-odong. Berpakunya sama kayak itu tuh. Gue tukang odong-odong ada kejadian lucu apa, ceritain ke panggung. Iya. Nah, di yang show 5 ini ya. Show 5 dia menunjukkan kedewasaan dia dalam berkomedi gitu. Yang ceritain tuh bukan kejadian lucu. Iya. Tapi gimana dia melihat
tema yang diberikan dari sudut pandang seorang tukang odong-odong. Dan bahkan bukan cuma odong-odong, lebih ke orang susahnya malah dia udah mulai ngambil angle itu. Makanya gua ngerasa ya Ratanca ini salah satu mungkin dari beberapa banyak komik yang dia berhasil menunaikan tantangan dari juri tuh. Kan Radit kan selalu bilang, gua nggak tahu nih lu bisa sampai kapan nih bisa ngebawain personal lu ke atas panggung ini gitu. Beberapa orang itu langsung ganti tuh, ganti persona atau dipaksain tapi lebih buruk. Nah, ini Ratanca ini ditantang begitu. Itu kan si Radit bilang tuh di show 2 kalau nggak salah ya. Dia bilang lu mau sampai kapan bawa gini itu. Dia tuh masih terus ini tuh. Terus persona odong-odong aja, bahkan di depannya pun gua Ratanca, gua tengah odong-odong gitu. Itu benar-benar menjelaskan gitu, kayak benar-benar ya tadi benar yang bilang, ternyata emang bukan masalah personanya sih. Masalah premisnya itu loh. Karena yang mungkin ya waktu Bang Radit ngomong itu, yang Bang Radit lihat di show 1 sama show 2 memang kan kejadian lucu yang diceritain. Betul. Nah, kemudian sekarang sampai di show 5, Ratanca tuh menulisnya jauh lebih dalam dibanding itu. Jadi kegelisahannya tuh bukan sebagai supir odong-odong, tapi sebagai dia manusia yang mungkin susah, sudut pandangnya itu kemana, jadi jauh lebih bukan identitas sebagai bukan identitas dia di pekerjaannya, tapi ide-idenya dia ya. Tapi udah keresahan pribadinya gitu. Dan bisa mewakili itu, mewakili banyak orang. Tau nggak, yang gue suka banget nih dari salah satu di materi dia gitu ya. Gue tuh suka banget waktu dia bilang ini, gue tuh paling gak suka sama film yang yang film True Story, based on true story. Dia gak suka tuh sama film true story. Dia tuh lebih suka film fiktif. Gue bisa menghayal. Itu ya. Tadinya gue pikir itu lepas sampai situ doang. Makanya terus dilanjutin sampai ada. Makanya gue lebih percaya. Orang kegigit laba-laba dibanding yang itu yang dia kan dibilang mimpi bisa jadi kaya gitu kan. Itu bagus banget tuh. Secara tulisan tuh di plating dulu nih yang dia lebih suka yang lebih suka film fantasi ya, film fiktif. Ternyata dipakai nih di itu bagus banget sih. Itu kan dibayar gitu. Ini yang fiktif waktu dia ngomong soal gue tuh nggak suka film based on true story yang ceritain orang susah nantinya akan sukses. Omong kosong. Terus ditarik ke diri dia. Di film 3 tahun susah, abis itu sukses. Gue udah 6 tahun jadi odong-odong, harusnya udah 2 kali sukses. Betul. Jadi ini nih yang fiktif. Makanya dia lebih percaya. Lebih percaya. Orang digigit laba-laba jadi bisa manjat gedung gitu. Itu bagus banget semua, itu bagus banget. Itu kayaknya kalau misalkan itu mereka tadi bilang, wah ini ditinggal gitu aja nih. Ini kenapa nih dia? Cuma buat itu kan menghayal ternyata kan setup doang gitu. Mungkin kalau buat yang lain mungkin itu udah ditinggal tuh Yud. Ternyata di plating buat dipercaya. Aduh bagus banget itu tulisannya. Dan itu bukan dia sebagai tukang odong-odongan, tapi keresahannya tuh keresahan dari dalam banget lah. Kalau kata Bang Radit biasanya apa ya Bang Radit bilangnya biasanya, gue lupa lagi. Apa? Ini dari hati itu. Nggak sebagai tempelan gitu. Dan ini nyambung juga sama beat dia yang closing itu, yang soal kenapa sih di dalam film pedagang kecil sering dijadiin hiburan. Itu bagus banget itu. Itu bagus banget. Jadi semua set Ratanca di show 5, makanya gue bilang ini salah satu penampilan paling bagus di Suci 12 karena itu materinya tuh deket banget sama dia tapi nggak kerasa jauh sama penonton. Jadi penonton tetap bisa menikmati materinya, karena bisa jadi kalau lu materi lu terlalu personal, nggak ngasih payung premis yang bisa orang relate, kan jadinya orang kayak nontonnya ini mah masalah lu banget gitu. Nah itu Yud, kenapa ini menyambung yang bilang ini mah masalah lu banget ya. Itu sebenarnya meskipun ada premis yang dia bilang kenapa sih orang yang tadinya jahat tiba-tiba jadi baik, dia tuh nggak suka tuh kan. Itu sebenarnya kalau menurut masyarakat umum, karena kan memang begitu kan, apapun pasti begitu kan, endingnya pasti happy ending gitu. Dan rata-rata nggak suka itu tuh. Itu sebenarnya kan nggak relate kan. Cuman karena emang premisnya udah kuat banget, jadi orang tuh maafin itu. Setuju aja udah apa yang dia ngomongin. Dan dia ini tahu mengiyakan, ini jadinya dengki doang. Nah iya benar. Dan kedengkian itu kedengkian yang berdasar gitu, karena dia dari awal bilang nggak percaya
orang susah bisa sukses. Iya, bener, itu kan nyambung tuh, orang susah bisa sukses sama orang jahat jadi baik. Dia tuh nggak percaya itu core-nya ya. Itu mungkin kalau misalkan mau dikoreksi ya, itu sih akan lebih baik lagi itu yang dia jangan cuma paksain cuma dengki doang sih. Itu kayaknya bisa ditebelin lagi karena waktu dia bilang dengki doang tuh penonton tuh emang tipis banget tuh gitu. Tipis. Ya cuma kalau kita ngomongin penampilan stand up, emang kan nggak bisa yang gitu, atau di atas semua kan. Ya mungkin ya namanya tulisannya, ada yang gininya landainya tuh, jadi kalau emang itu bisa diketemuin punchline-nya, oke banget. Tapi pun berhenti di sana, tetap sebagai penampilan yang lucu gitu. Itu ya, makanya gua rasa ya, dia karena dia udah yakin sama materinya, yakin dengan delivery dia, ketenangan dia. Itu kan ditulis ya, itu gua rasa dia ngerasa ini tuh bukan punchline yang gede gitu. Terus dia berani ngeluarin itu sebagai materinya dia ya. Itu sebenarnya kalau mungkin ya kalau gua tanca lebih di dengkinya itu lebih ini bisa. Cuman dia itu makanya pede banget untuk membuat itu, bikin dia nggak goyang gitu. Itu bagus banget tuh. Dan sama ini sih Bang, sebenarnya kalau secara teori kan katanya emang jokes yang nggak kuat harus diapit sama 2 jokes kuat. Nah, 2 jokes ini emang kuat banget. Jadi kayak ya udahlah dijalanin aja. Sama ini Yud. Apa? Gue suka banget nih ya materi tukang nasi uduk. Oh iya. Dagang siang-siang itu bagus banget. Itu bagus. Itu menurut gue tuh salah satu jenis punchline baru sih kalau menurut gue. Jenis punchline baru. Karena kan dia bilang dia kenapa sih selalu pedagang kecil yang jadi sasaran film horor. Akibatnya temen gue nggak berani, pernah denger setan, akhirnya nggak berani, akhirnya dia dagang tukang nasi goreng, ditakut-takutin jadi jual nasi gorengnya pagi-pagi. Itu kan harusnya kan kalau biasanya ini terjadi kenapa nih sama tukang nasi goreng nih? Biasanya dia udah datang apa namanya? Misalnya udah jualan pagi, kuntilanaknya si pagi juga gitu. Dia ngambil angle ternyata punchline adalah tukang nasi uduknya ketawa. Itu bagus banget. Bukan dari ininya loh, bukan dia tukang nasi goreng daging pagi-paginya kenapa gitu. Misalkan apa namanya? Kesiangan atau apanya nggak biasa datang dagang pagi gitu. Tapi dia tetap dagang pagi nih. Cuman efeknya tuh yang ngasih tuh tukang nasi uduk itu lucu banget itu. Karena bagus banget itu. Itu pakai koneksinya kalau teman-teman perhatiin tuh dia di malam dia bilang diketawain kuntilanak. Iya. Jadi waktu pagi dia diketawain tukang nasi uduk gitu, lucu banget. Itu lucu banget. Dan itu kegambar lagi kayak oh ya bener kalau ada tukang nasi goreng pagi-pagi kayak kenapa pagi gitu kan jarang. Nah, itu makanya mungkin kalau orang yang nulis ya itu kayaknya yang terjadi tukang nasi uduknya tukang nasi gorengnya apa yang terjadi nih kalau dia what if-nya. Kalau dia dagang pagi kenapa nih misalkan dia belum ada kembalian atau dia harus menghadapi pelanggan yang ngantri buru-buru gitu. Itu kalau emang dilanjutkan juga bisa sebenarnya. Bisa harusnya iya. Ya mungkin maksud lo orang akan lebih cenderung main what if kan. Iya. Dia dagang pagi pas masak nasinya masih jadi beras. gitu karena biasa kan masaknya malam kan gitu. Iya. Akhirnya diambil angle diketahui tukang bubur tuh lucu banget sih. Lucu banget. Jadi buat gua Ratanca nih, udah Kompor Gas kan ya? Gua nonton yang gua nggak tahu, gua nonton yang cuplikan itu loh. Kayaknya iya sih. Kayaknya Kompor Gas. Dia kalaupun ini dapet Kompor Gas memang wajar banget ini jokes yang akan bisa diketawain sampai berapa tahun lagi kita nonton masih tetap ketawa lah ini. Iya. Bagus. Kemudian kita sekarang ngomongin Eja, Bang. Roastingnya enggak? Nanti aja roasting. Oh iya. Ini dulu aja. Eja kalau menurut gua nih ya, bentar. Ya, akhir habis lagi. Nih ya. Bagusnya Eja di sini, gue suka banget sama Eja nih. Di saat yang lain, teman-teman yang lain, itu mengambil angle filmnya nih. Film harusnya begini, film harusnya begitu. Nih Eja nih justru bikin storytelling tentang kejadian di filmnya gitu. Itu sangat-sangat kalau komika nggak bertumbuh sih kayaknya nggak mungkin kayak gitu sih. Apa storytelling? Tentang keadaan gimana sama bininya, sama keadaan bioskopnya itu berasa banget deketnya gitu. Dia tuh hampir nggak ada film tuh harusnya begini, film tuh harusnya begini kan. Kalau si Taca tadi kan bilang film kenapa sih film yang menjadi sasaran orang miskin itu filmnya tuh. Terus si Mumin juga film yang mendidik kan. Nah sementara si Eja ini
dia ngebawanya tuh bukan ke tentang filmnya. Oke. Tapi storytellingnya tentang dia sama istrinya tuh gimana. Oke. Itu bagus banget sih kalau menurut gua tuh. Terus Apanya? kalau buat gua ada lagi ya soal Iya Eja? itu. Kalau buat gua malah di show 5 ini Eja tuh nggak sebaik biasanya, Bang. Bahkan buat gua beat yang tadi lu bilang bagus itu malah nunjukin kebingungan Eja mau bahas apa. Karena Eja tuh biasanya dia bisa satu premis, penampilan 1 menit, satu premis doang. Nah ini Iya, kan iya. dia ada 2 tuh soal dia dari datang ke bioskop sama di dalamnya. Emang secara story kesana kan. Iya. Dan kalau kita nonton penampilan Eja itu tuh nggak sepecah biasanya. Nah gue tadi tuh coba nge-recall lagi kenapa ya nggak sepecah biasanya, karena kalau secara penulisan semuanya itu udah rapih aja, Bang. Nggak ada kata-kata yang nggak perlu. Iya. Punchline-nya juga udah dipikirin dan bagus-bagus. Tapi kenapa nggak sepecah itu? Yang gue rasa alasannya karena Eja tuh nggak biasa bukan nggak biasa. Biasanya Eja tuh main sesuatu yang deket sama dia dan nggak mengada-ngada. Nah, yang soal dia ke bioskop kan terasanya lebih mengada-ngada dibanding dia sebelumnya yang Celana kargonya kena es. Basah. Bukan yang ini, yang periksa kanan, satpam di kanan. Itu kan pola komedi banget. Iya. Biasanya kan Eja datang dari sebuah keresahan. Nah, ini ya ini mungkin keresahan juga tapi nggak sedalam biasanya. Iya. Ini kayak kejadian lucu yang dia ceritakan. Gitu. Iya. Nah itu maksud gua mungkin karena teman-teman yang lain udah terlalu banyak ngebahas tentang filmnya, dia untuk mendekatkan keresahannya dia ngambil angle istrinya tuh. Benar. Karena sebenarnya premis itu bagus banget, Yud. Apa? Nonton film bersama pacar itu jauh lebih enak lah dibanding pacar itu udah jadi istri gitu. Iya, dia premisnya itu. Iya, itu sebenarnya kan itu kan dalam banget sebenarnya, Yud. Cuman mungkin karena di tengah-tengah tuh ya, yang gua rasa dari salahnya materi dia tuh, itu ada loncat itunya tuh, Yud. Ada loncat ceritanya tuh. Kalau lu perhatiin tuh dia bilang istrinya nyuruh ngantri, dibilang gue emang gue nggak berani. Emang gue berani ya. Terus kepotong sama yang istrinya dia paling nggak suka ketika sedih tuh. Nah ini, gue ngasih catatan itu juga. Benar yang Bang Heri bilang soal dia awalnya cerita soal dia beli minuman. Saya selundupin minuman. Habis itu dia masuk ke bagian istri males sedih karena istri terlalu mendalami karakter ya. Habis itu ceritain minuman ketahuan. Jadi kayak bolak-balik. Iya. Padahal kalau emang minuman yang gue pernah ketahuan yang di satu set atap di awalnya itu ditaruh di bawah yang habis periksa. Iya. Habis kiri, kanan. Nah, kalau ini yang punchline disensor gue nggak tahu apa. Iya. Habis itu turunan, tapi gue tetap pernah ketahuan. Itu disensor itu ini, Yud. Apa? Saya Intel. Itu. Oh, itu kayaknya gitu. Saya Intel. Okay. Ya, celana kargonya sama gitu. Iya. Habis itu gitu turunannya ke yang soal minuman ketahuan dan punchline tangan basah mungkin jadinya nggak lompat-lompat gitu. Iya, nah itu mungkin berasanya itu mengada-ngada. Kayaknya menurut gua struktur joknya tuh nggak rapi gitu ya. Jadi berasa loncat-loncat gitu. Ditambah yang tadi itu sih gua sangat nggak setuju sih ada beat yang cara dia menghindari apa namanya? Pemeriksaan ya. Nah, itu sih kalau satpam di kanan, lu terminal di kiri. Itu kayaknya menurut gua nggak perlu dah itu kayaknya harusnya. Itu nggak biasanya Eja main kayak gitu sih. Iya. Nah itu tapi yang gue suka dari Eja tuh dia berani mencoba untuk sesuatu yang baru sih kalau menurut gue, Yud. Atau sebenarnya yang ada di kepala penonton juga yang bikin orang bertanya-tanya adalah kan Eja premisnya nonton tuh enak waktu lagi sama pacar. Kalau udah jadi istri nggak enak. Iya. Jadi istri itu selundupin. Nah emang sebelumnya kalau pas sama pacar emang nggak bisa. Emang waktu sama pacar hal kayak gitu nggak terjadi. Jadi nggak ada penjelasan soal itu. Misal kayak waktu sama pacar kita tuh masih sama-sama jaga image. Menundukkan. Bukan, sama-sama jaga image. Jadi
dia mau beli minuman, gua beliin di dalam. Nah, waktu Iya, sama iya. istri udah saling terbuka nih. Udah, ini kita selundupin. Mungkin kalau ada penjelasan itunya jauh lebih bisa diterima karena Iya. kan dia nggak ngegambarin kenapa waktu sama istri nggak enak. Iya. Emang perbandingannya apa sama sebelumnya gitu mungkin ya? Iya. Jadi memang nggak dalam banget ya permasalahan sama Iya. pacar itu apa ya? Iya, nggak diceritain itu. Mungkin yang jadi gua kan bertanya-tanya soal kenapa ya Eja padahal secara materi tuh udah kalau secara tulisan nih Bang, kata-katanya tuh efektif banget Bang. Iya. Tapi kok nggak sepecah biasanya, mungkin ada miss di sananya. Satu, yang dia nggak ngasih penjelasan waktu sama pacar sebelumnya kayak apa. Yang kedua, nggak kerasa Eja yang biasa ngulik materinya tuh deket dan dalam, yang sekarang tuh kayak cerita lucu aja gitu. Iya. Sama menurut lu nih, Yud, menurut tuh bolak-baliknya Eja itu karena dia nggak biasa kayak gitu. Itu menurut gua tuh nggak sengaja terbalik. Tiba-tiba dia Sebenarnya dia ingat di atas. Aslinya lurus Bang, sama editor Kompas diubah-ubah. Nih gua taruh depan, nih gua taruh belakang. Atau enggak itu dia emang lupa, atau enggak dia menyambungkan sama closingan dia, karena closingan dia kan berhubungan sama yang periksa security periksa sambil nyanyi itu loh. Oke ya. Itu menurut lu nyambung apa enggak tuh kayak gitu tuh? Enggak, kalau ini sih kerasa bolak-balik, kalau gue yang rasanya kerasa bolak-balik. Kebalik ya? Iya kayaknya ya, soalnya runutannya kan enak, abis dia diperiksa punchline intel, tapi gue pernah beneran ketahuan waktu bawa. Abis itu udah selesai, langsung masuk premis baru yang soal istri gue kalau nonton film terlalu mendalami. Iya. Nah, buat gue premis kedua yang ini premis yang lebih Eja nih. Yang dia cerita, walaupun secara struktur persan punchline-nya nggak sebanyak biasanya. Tapi secara tulisan atau premis yang diangkat, ini yang lebih premis yang Eja banget sih gue ngerasanya. Soalnya bagus tuh yang soal kalau nonton film terlalu mendalami karakter. Kok kamu nggak nangis, kamu nggak punya hati ya? Punchline satu. Kemudian istrinya gampang banget nangis. Nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan didoain si pemerannya, padahal menurut aja ngapain doain dia, harusnya doainnya gua. Iya. Terus masuk yang ke sore lucu banget. Itu padahal bagus banget tuh. Yang perbandingan 1 kakak 7 ponakan lu dia ngebandingin sama dia Satu istri, 1 anak, 7 cicilan ya. Itu sebenarnya itu kalau lebih itu ya, gua ngerti tuh itu bakal pecah banget, itu bagus banget secara ini ya. Buat gue itu harusnya lucu banget. Iya kan? Harusnya lucu banget. Gue juga nggak ngerti kenapa nggak sepecah itu. Nah itu dia, makanya gua ngerasa karena dia keganggu di kepalanya, mungkin emosinya tuh nggak nyampe gitu kayaknya. Bisa jadi. Itu makanya itu sayang banget, itu bagus banget tuh punchline menganalogikan itu tuh. Jadi nggak sepecah itu mungkin satu karena yang nampil duluan roasting. Roasting itu kan ada korbannya, jadi penonton udah punya gambaran. Bukan, udah punya standar harusnya segini nih. Karena waktu roasting Joko Anwar semua kan pecah banget kan. Jadi nurun dikit nggak ketawain. Yang kedua ya karena mungkin beat depannya yang agak nggak Eja banget, jadinya yang ini agak berat untuk membalikan keadaannya gitu. Sama ini sih, lagi-lagi editor Kompasnya nih sayang banget. Apa nih? Closing Eza, beep. Oh iya, closingnya itu yang itu padahal dia tau nggak? Kok ini ada hop-hop kayak gitu, dia ngomong hop-hop kayaknya dah. Oh iya, kenapa bawa ini? Iya kan ada minum kan, dia sambil nyanyi apa tuh? Iya. Nyanyi apa sih? Nyanyi Jangan salah memilah. Iya. Kok ada minum? Kok ada tit? Selamat malam Eja. Itu kita hop-hop dari ngomong kondom kali ya maksudnya? Oh, bisa kondom. Bisa kondom kan suami istri ya? Tapi kondom mah bukan. Iya, dia satu di suami istri. Maksudnya ya nggak masalah dah. Ya, gue juga bingung tuh, gue nggak tahu itu apa. Oh, malah kalau gue hop-hop karena itu merek. Oh. Ya gue nggak tahu, mungkin kondom, mungkin apa. Jadi mungkin ya buat emang susah juga sih ya. Maksudnya kalau itu dirasa bakal diikat, ya diganti yang lebih ini sih gitu. Maksudnya susah juga sih. Tapi ini buat lu belain apa? Belain penampilan atau sebenarnya peserta suci nggak perlu mikirin tayangan? Menurut gue sih penampilan aja lah. Tayangan mah bodo amat. Bodo amat. Tapi setelah udah didiskusiin. Oke. Kalau memang
kalau memang didiskusin ini jangan, ya harusnya dibuang. Cuman kalau selama belum didiskusin, sikat aja. Yang penting kan pecah di penampilan situ kan. Penampilan situ, oke. Iya. Soalnya nanti itu mau gue bahas di waktu kita bahas mukmin lah. Oke. Tapi ini ada satu lagi. Ini kenapa gue bilang premisi yang kedua tuh lebih Eja banget dibanding yang pertama, karena turunan dari premisnya adalah yang waktu Eja cerita soal lagu Jangan Salah Memilah. Itu tuh punchline-nya bagus banget. Lah kan gue udah beli, nggak bisa refund. Ini tuh nggak patahan bang, cuma Eja ngasih tahu fakta ini dan lucu. Lucu karena itu fakta. Karena gitu. situasinya itu gitu. Apa namanya? Meskipun itu kayaknya orang tuh nggak terlalu aware sama lagu itu ya. Enggak, kan udah punchline waktu itu denger. Itu kenapa bisa lucu? Dia tuh menyajikan gitu, bukan menginfokan. Jadi menyajikan itu sesuatu yang besar banget nih, dibuat sepele sama dia gitu. Makanya bagusnya dia adalah dia tuh dengan PD-nya, gue nggak suka nih sama ini nih gitu. Karena kalau misalkan ada beberapa, itu kan gue nonton sama Arafa ya. Itu bahkan Arafa yang sering nonton bioskop, bahkan pelaku bioskop, dia nggak tahu tuh lagu itu. Ya Allah. Makanya gue bilang, lu nggak tahu? Enggak, gue nggak tahu. Iya. Cuma bagusnya aja adalah masa nggak tahu. Sumpah. Gimana ya Rafa kayak nggak pernah premier film. Sebelum premier kan diputer itu. Mungkin dia lupa atau apa, gue nggak paham. Cuman bagusnya aja adalah, iya dia itu kan fundamental stand up ya. Dia menyampaikan argumennya dia gitu. Jadi lu mau percaya atau enggak, ya udah gue ada gitu. Jadi itu patahnya tuh bagus banget ya kan. Lu bilang jangan salah milih. Lu ngasihnya waktu udah mulai. Gue mau refund nggak bisa, aduh bagus. Iya. Habis itu baru yang soal harusnya di depan itu kan pola penulis materi itu gitu. Jadi kita masalahnya apa? Di punchline itu. Habis itu solusi dari masalahnya gimana? Punchline lagi. Itu What If itu sih salah satu yang bagus sih. Dia mengandai-andai ketika security beriksa itu. Sambil yang itu bagus banget sih. Ini ketemu di final aja. Bagus banget. Cuma untuk yang sekarang buat gua penulisannya jauh lebih menurun dibanding minggu-minggu sebelumnya. Tapi bukan jelek, tapi karena standar Eja itu udah tinggi. Standar Eja tuh misal di angka 9, ini 7,5 lah. Mungkin Eja karena udah bete gue main begitu, dia akhirnya main yang baru tuh. Coba boleh, bisa jadi. Nah ini sekarang Mukmin nih bang. Nih yang tadi gue nanya ke lu soal peserta itu belain panggung atau penampilan atau tayangan. Karena Mukmin itu gue baru sadar setelah gue cek, hampir di tiap minggunya kalau secara tayangan Kompas dia tuh paling pendek bang. Karena banyak banget. Pasti kan disensor. Kalau yang roasting itu kebagian cuma 1 menit 50 detik. Dikit banget. Yang ini juga sama dikitnya. Ini kita cerita waktu era kita di Suci lah. Waktu gue di Suci, sebelum kita nampil di panggung, itu ada screening dari orang Kompas. Nah, orang Kompas biasanya dia ngasih tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kalau yang dirasa sama orang Kompas ini akan di-cut, nggak boleh dibawain. Nah, gue bingung nih. Mukmin ini udah berminggu-minggu kayak gitu. Satu, apakah emang orang Kompasnya ngasih izin untuk tetap dibawain, tapi tayangan di-cut, atau nggak dibolehin tapi dipaksa. Tetap dilanjutin gitu. Gue penasaran itu sih sebenarnya. Harusnya ini kan Kompas kan bukan 1 musim 2 musim ya. Udah 12 nih. Udah punya pengalaman itu. Gua rasa ya itu ada sih. Nih nggak boleh dibawain dong. Ya tapi, cuman karena gue penasaran aja itu. Jadi menurut lu ini udah di nggak boleh bawain tapi tetap dihajar? Kayaknya gitu dah. Ini menurut gue ya. Gue nggak tahu kejadiannya gimana. Cuman kayak menurut gue melihat dari Kompas yang udah biasanya ini jangan dibawain karena ini bahaya. Akhirnya dia mungkin panik atau nggak mau ngulik lebih dalam lagi, ya udahlah yang ada aja mungkin ya. Jadi mungkin nanti kita kalau kedatangan peserta Suci kita tanyain itu sih bang. Betul. Karena gue penasaran banget soalnya gue kan banyak yang bilang coba nonton langsung biar bisa dapat perspektif yang utuh. Buat gue malah jadi nggak fair sama penonton yang di YouTube kan. Gue pengen
ngomentarin dari sudut sama pandang. sudut pandangnya sama gitu. Iya. Tapi sekarang itu kita nanti cari jawabannya. Sekarang kita bahas penampilannya. Buat lu penampilan Mukmin yang sekarang gimana, Bang? Gua ngerasa ya dibanding yang lainnya ini tuh gua kemarin bilang apa sih? Penampilan Mukmin tuh nggak ini, nggak koheren. Anjay, nggak koheren. Apa tuh? Koheren tuh apa sih? Kocak. Rencana. Koher dong. Kocak. Heran. Heran. Gimana maksudnya nggak koheren? Maksudnya nggak bulat sebagai kesatuan sebuah joke. Karena ya itu kan kalau misalkan tadi kita banding Eja ada, itu dia masih berkelanjutan tuh. Jadi benar utuh tuh satu. Ya. Ratanya pun begitu. Ya. Nah sementara si Mukmin tuh itu lepas banget tuh. Dia ngerasa kayaknya oh ini ada joke ini masukin. Ya. Berbentuk one liner cuman bukan one liner gitu, paham gak lu? Oke. Jadi mental-mental aja gitu, Yud. Dia pertama film tuh yang mendidik. Film nggak harus mendidik. Pertama. Terus masuk ke film itu harus tontonan, bukan tuntunan. Tontonan dan tuntunan. Terus masuk ke roasting intro, masuk ke Radit itu jadi itu benar-benar berantakan banget. Oh, jadi menurut lu terlalu sporadis semuanya ada. Fatalnya itu, Yud. Itu kalau panselnya nggak tebal banget atau nggak ngetek banyak itu jadi cuman berasa one liner, cuman bukan one liner, gimana ya bilangnya ya? Terasa kayak kumpulan jokes yang disatuin. Bener-bener, jadi kayak berasa kumpulan joke aja gitu jadinya. Itu kalau menurut gua di sini tuh justru keresahan dia tuh ini, Yud. Salah satu penampilan yang kurang banget keresahannya, Yud, secara premis. Ya, di telepon tukang galon, guys. Lanjutan. Iya, jadi apa? Itu gua udah tadi, betul. Oh, lu udah. sorry. Buat gua penampilan Mukmin. Jadi gua dengar dari Adrianus ini. Pesan itu harus di atas jokes. Kayak lagu John Lennon itu pesannya kuat, tapi lagunya juga bagus. Tapi kalau kayak lagu 2019 ganti presiden, pesannya ada, tapi lagunya jelek, jadi nggak didengerin. Nah, Mukmin yang sekarang, pesan yang disampaikan tuh gede banget, tapi jokesnya tuh nggak sekuat itu, jadi kerasanya so iye. Jadi secara penampilan di penonton suci juga kalau ditayangan kan emang nggak kerasa, nggak kelihatan pecahnya gitu. Karena pesannya tuh pesannya banyak banget yang mau disampaikan dalam waktu yang singkat gitu. Dan secara penampilan juga satu yang buat gua bikin penontonnya agak mundur, Mukmin salah milih korban. Sasaran ya. Korban dari jokes itu kan satu Om Indro ya. Yang Mukmin tuh film gak harus mendidik, terus ngomongin soal committed yang itu juga mendidik. Kalau film tuh itu juga jadi pelajaran. Film gak harus dibuat. Udah kena tuh. Habis itu kan banyak tuh yang nyerang ke Pade Indro, apalagi yang soal Pade bilang Suci 12 nggak cuma jadi tontonan, harus jadi tuntunan. Itu disampaikan di film Committed gak? Kayaknya respect penonton terhadap Pade Indro tuh gede. Jadi waktu Pade Indro dikecilkan, nggak apa namanya? Nggak nerima orang. Iya, dan apalagi nih mungkin secara tema tuh bukan roasting Pade Indro ya, mungkin penonton udah siap sama itu gitu sih. Apalagi abis itu dia nyerang Bang Radit kan, yang soal Bang Radit nih nggak bikin film, trauma sama queerness. Nah itu juga kayak, ini kan sebuah serangan tiba-tiba yang dimana sebelumnya nggak ada bahasan tentang ini, jadinya kayak Mukmin sendiri, tapi juri kita keren, tepuk tangan gitu. Itu kan ini bilang gini, emang tema kita roasting juri, tiba-tiba begitu, tiba-tiba panik sendiri. Iya, jadi kayak kerasa panik sendiri itu. Iya. Nah ini sih kalau menurut gua, dia tuh, nah ini nih di materi Mukmin ini tuh kayak dia tuh ada kebingungan tuh, Yud. Dia mau sarkas atau mau keras gitu. Dia tuh kan di awal bilangnya, saya tuh suka film mendidik. Itu bagus banget tuh sebagai premis tuh. Masuknya adalah film buat dia, film tuh nggak harus mendidik. Tapi dia memilih film yang mendidik. Film yang mendidik, cuman mendidiknya adalah mendidik bukan tentang filmnya, tapi itu cuma sebagai joke doang. Ternyata mendidik itu mendidik film tuh nggak harus dibikin. Nah itu kan segitu doang kan. Makanya nih kayaknya ada kebingungan dia sebenarnya tuh mau sarkas atau mau gimana. Kalau sarkas
kayaknya kalau mau sarkas, emosi dia tuh nggak kayak gitu ya kalau menurut gua tuh. Oh, emosinya ketebelan cuma untuk Iya. itu. Oke. Jadi tuh berasanya tuh jadi kayak ngeledek orang yang nggak seharusnya gitu. Jadi kayak jadi salah, bener kata lo jadi salah sasaran banget jadinya. Iya. Mungkin kalau dibawanya jauh lebih bercanda, mungkin orang lebih nerima ya. Iya. Paham. Mungkin dibawa tuh dengan cara ngeledek atau chill aja gitu. Iya. Bukan sebuah beat yang sangat serius gitu ya. Karena terasa bobotnya tuh gede banget waktu dia bilang film tuh memang gak harus mendidik, tapi saya memilih film yang mendidik. Ya kan? Jadi bobotnya gede, tapi punchline-nya cuma gitu ya. Punchline cuma sarkas doang. Makanya itu yang amat menurut gua tuh aduh, ini orang mau gimana ya? Gitu jadinya tuh. Tapi benar yang lu bilang sih Bang, kalau dia membawakan itu jauh lebih nyantai, mungkin penerimaan penonton waktu Pade Indro diserang jauh lebih ini. Dan komik kebanyakan sensor nih, ditontonnya nggak enak banget. Iya. Komik tit. Sama itu sih. Apa? Detail banget tuh. Kayak komik yang tuntunan. Dia pasalnya kayak gitu kan. Oh. Sisa ednya itu kayaknya. Tapi buat gue itu lucu sih. Itu lucu, cuman nggak tahu kenapa. Karena orang udah nggak menerima. jadi itu. Iya itu. Itu padahal yang film nggak seharusnya dibikin pun itu lucu banget tuh sebenarnya. Lucu banget ya. Tapi secara struktur dia tuh lucu banget itu. Tapi itu mungkin dia bawainnya terlalu serius, dan waktu korbannya Pak Dendro orang kayak kurang izin ketawanya belum terlalu dapat gitu. Sama ini sih apa? Kalau gue ya satu lagi soal Mukmin. Ini waktu itu sempat gue sampein waktu ada Bang Abdur kita episode itu, gue bilang komika kayak Mukmin seringkali terjebak di mana dia kayak merasa harus mewakili benar. Suara penonton atau terjebak lu dapat banyak momen keren dibanding momen lucu. Iya. Nah, jokes Mukmin tentang biografi buat gue juga kesannya mencari momen keren yang soal Jokowi itu kita. Itu tuh mau nyari punchline di situ doang ya? Iya. Biografi itu diangkat cuma demi Jokowi itu kita gitu. Iya. Jadi ini kan sebenarnya bridging ke sini kan. Jadi kayak berasa banget pengen nembaknya ke arah situ gitu. Padahal mungkin penonton menantikan sesuatu yang jauh lebih deket yang bisa dia bahas dibanding nggak ujung-ujungnya ke Jokowi gitu. Pengennya yang sesuatu yang lebih personal mungkin. Sama itu sih, dia kesulitan juga tuh yang menggambarkan film Sekolah Rimba itu tuh. Nah, itu juga. Nah ini juga sesuatu yang pesannya mau nyampein pesan guru nggak dipeduliin. Dia pesannya tuh terlalu gede buat jokesnya gitu. Iya, itu tuh. Apalagi ini sih, gue juga agak bingung nih. Dia bilang soal tenggelamnya kapal Tit. Nah itu tuh. Sore istri Tit, itu juga kayak apa sih? Ini gue bertanya-tanya apa ya? Itu lu tahu aslinya apa sih? Tenggelamnya kapal kapal tadi kan dekat tuh. Gua. Siapa ya? Nggak usah lah. Kelihatan nggak? Nah, tadi lu lihat yang Mukmin dulu yuk. Oke. Yang itu gue penasaran tuh yang Panderwik. Gue tadi tuh baru mau nanya sama lu, Yud. Itu kayaknya plesetan inian tuh pejabat. Apa? Lu mau nonton dulu? Udah itu cuma ini tanggung. Jadi Mukmin itu Bang, punchline-nya adalah dia tuh suka film religi. Ketika cinta bertasbih, ayat-ayat cinta, tenggelamnya kapal Van der Wijk Tit, sore istri dari Tit gitu. Nah ini gue tuh penasaran kayak ini disensor sebenarnya udah nggak dibolehin atau gimana sih gitu. Kalau menurut lu apa nih? Tenggelamnya kapal ya Padam Air masa bukan ya paling jatuhnya ke politik ya. Tenggelamnya kapal rezim Jokowi misalkan. Ya enggak sore
istri dari rejim Jokowi. Masa Ya makanya kita nggak tahu nih. Kayak nggak nyambung banget tuh. Nah itu makanya kan bener lu bilang. Cuman mau dapat kerennya itu yuk. Oh iya. Jadi disambunginnya ini mungkin nih sore istri dari masa depan Prabowo. Indonesia Emas 2045. Nah, Tapi panjang banget enggak, ya. Atau enggak sore istri dari Prabowo misalkan gitu. Ya pokoknya ada nyentil-nyentil politik biar terlihat ini aja kayaknya, terlihat keren gitu. Nah itu sih Yud, masalah dari Mumin itu salah satu itu Yud. Apa? Kayak dia terbebani sama yang ada di kepala Pak De Indro, lu tuh harus menjadi berbobot tuntunan. lah. Oke. Kayaknya begitu tuh, kayaknya dia terbebani itu gitu kayaknya tuh. Dan ini sih masalah klasik dari komika yang sering kayak gitu. Jadi kayak banyak pesan yang mau disampaikan, jokesnya ketinggalan dibanding pesannya gitu. Iya. Dan itu yang waktu itu di episode Abdur kalau nggak salah gue udah sempet kita bahas kan soal jangan sampai kayak gitu kan. Bang Abdul juga nyampein kayak gitu. Iya. Itu sih. Jadi kalau buat gue secara keseluruhan penampilan Mukmin ya di show yang 5 ini penurunan banget sih dibanding dia sebelum-sebelumnya ya. Betul, Cukup dikhawatirkan lah apalagi terbukti dia jadinya memang masuk bottom 3 kan bareng sama Ambon, Dewangga sama Ambon, Dewangga, Ratanca. bukan. Ambon, Dewangga sama Mukmin kan bottom 3 benar. Bottom 3 iya. Nah itu. Tapi Gua ngerasa Yud bener dah. apa? Dari satu show pertama sampai sekarang nih, itu yang nggak ada perubahan secara punchline-nya. Iya. Mukmin Yud. Kenapa? Gua nggak tahu ya. Di saat yang lain tuh punchline-nya berbagai macam jenis punchline dah. Sementara Mukmin tuh cuma mengandalkan setup punchline selesai. Oke. Setup punchline selesai gitu doang sih. Gayanya oke. Gayanya tuh begitu gitu. Karena bahkan sekarang ini setup tiba-tiba politik. Itu Sangat tiba-tiba politik. Itu menurut gue tuh sangat berbahaya banget sih kalau dia mungkin ya nggak menuruti mungkin dalam tanda kutip kata mentornya harus gimana gitu. Oke. Meskipun ini udah kayaknya telat banget deh untuk berubah gaya dia tuh udah. Tapi ini sih, ini masalah dari Suci sekarang Bang, terlalu cepet Bang. Iya. Ini show 5 tuh udah berapa? 6 besar? Iya, 6 besar. 6 besar. Di era gua 5 show, 11 besar 11. Bang. Di era gua tuh 5 show tuh baru 9. Iya, jadi kayak ada waktu panjang untuk bertumbuh. Iya. Nah, Lu berapa ini? 11. 11. Oh, gua 5 show. Gua 18. Oh, totalnya? Totalnya. Gua 16. 16. Oh, gua 18 peserta. 18 besar. Belum ditambah ada pre-show-nya langsung. Iya. Gua hampir 20-an tuh dulu. Iya. Iya bener, makanya bener banget kata lu. Jadi kalau di Suci yang sebelumnya, komika tuh punya kesempatan untuk bertumbuh karena kayak kan yang keluar cuma satu ya apalagi ya. Jadi kayak dia salah nggak apa-apa, yang penting ada yang lebih salah. Iya. Bertumbuh dan penonton kenal dulu. Nah, yang kayak Mukmin emang jadinya bingung buat dia juga Bang. Kayak kalau dia tiba-tiba ganti, ini udah di fase kritis nih Bang. Udah 6 besar, sayang banget. Jadi dia harus pakai senjata yang ada gitu. Tuh, itu Yud, kalau menurut gue Yud, Apa? Mukmin kesempatan terakhir nih. Oh, dia di mengganti gayanya dia Yud. Dia selama ini kan dikenal orang tuh santun. Iya benar. Mukmin ngondek coba. Nah, bener. Keluarin totalitas lo Mukmin, bener. Kalau buat gue, Mukmin emang harus lebih personal Bang di show berikutnya bener. biar. Pokoknya ini Yud, kan dia kan person tuh orang tuh berarti udah terhormat banget. Nabi, udah nabi banget dikatakannya. Coba bikin lu sereceh mungkin, bener. Ngondek. Jangan juga dong. Tiba-tiba jadi Yusril Fariza dong. Tapi kalau gue lebih ke coba pesannya dikurangin dan membahas sesuatu yang lebih personal buat dia gitu. Iya. Ya mungkin jadinya penerimaan penonton juga jadi jauh lebih nyantai nontonnya dia bisa waktu dia ngeledekin Pak De Indro, orang bisa lebih menertawakan itu karena terasa nggak serius. Sekarang kita mau bahas bagian roastingnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang materi peserta. Betul, sekarang kita bahas roastingnya nih Bang. Dulu. Siapa dulu nih? Tadi aja, Ratanca, Eja, sama Mukmin.
Kita sambil nginget-nginget lagi dulu ya Bang, nih kita nggak tonton Bang. Ratanca buat gue kalau dibilang ini roasting, penampilan Ratanca kemarin itu kurang ya? Nggak sepenuhnya roasting. Ya bener ya? Karena formatnya bukan format beneran roasting ya? Karena korban dari jokesnya. Tapi lucu banget. Lucu banget. Tapi lucu buat gue nih satu. Ratanca tuh jokes soal juragan beras tuh lucu. Terus dia juga bilang Joko Anwar tukang petasan lucu. Tapi kalau itu dibilang roasting enggak, karena korban dari jokesnya tuh bukan Joko Anwar. Karena nggak spesifik ya. Nggak spesifik. Itu bisa dipakai ke siapapun. Kayak lu Bang Heri, lu mah kayak juragan beras gitu kan bisa. Atau lu Yuda, lu kayak tukang petasan bisa. Karena yang Ratanca mainkan adalah ini ada Joko Anwar ditarik sebagai jokes aja. Korbannya bukan Joko Anwar. Itu kayaknya kalau secara emosi Joko Anwar juga apaan sih lo gitu. Nggak dalam menyakitkan. Nggak menyakitkan egonya dia. Iya. Tapi kalau secara penampilan ya lucu-lucu aja. Dan gue malah seneng Ratanca yang soal ini sih. Yang waktu dia ngangkat bilang, ini kan juri ada 4 ya. Kenapa sih bukan lu yang di roasting, kenapa harus orang lain gitu. Itu kan, oh iya bener juga ya. Udah pada baperan, itu kan nyambung sama dia dan Nerina Jubir kan. Yang dibilang Nerina ngatain dia nggak bisa bahasa Inggris. Iya, gitu. Lucu banget kan. Jadi waktu dia angkat soal baperan tuh lucu. Terus sama yang ini sih yang dia ngomong film atau apa? Dia tuh bilang itu Joko Anwar nama di tempat dia nggak dikenal. Tampilan kayak gini mah juragan beras itu sih. Materi roasting Ratanca itu satu yang juragan beras, kemudian baperan. Habis itu nonton nggak tahu sutradara, makanya waktu tahu nama Joko Anwar dia kira tukang petasan. Habis itu yang Circle K. Terus sering ke kuburan kan lo udah Joko musrik, nah itu. Iya. Buat gue penampilan Ratanca sih lucu aja tapi bukan roasting. Penggaliannya juga kerasa nggak maksimal karena yang diangkat permukaan banget yang soal dia tweet lama, abis itu punchline-nya yang harus punya followers 3.000, mendingan follow 6.000 orang terus minta fallback. Dan itu kayaknya bukan sebuah masalah sih. itu mungkin bisa jadi masalah Bang kalau Ratanca sudut pandangnya dibuat nyelkit kayak lu demi followers 3.000 mau mempermalukan diri lu di depan umum, semurah itu lu Jok gitu kan. Bisa tuh jadinya serangan kan. Kalau Ratanca kan malah ngambil kalau mau kayak gitu mah lu ini jadi korbannya tuh bukan Joko Anwarnya. Karena kalau buat gue Yud, itu kenapa istilahnya nggak terlalu menyakitkan, itu di zaman itu Yud, Twitter itu 3.000 susah. Iya benar. Dan orang tuh banyak yang melakukan challenge itu Yud. Oh, lu pernah juga Bang? Lu di mana? Dulu tuh apa ya, orang tuh melakukan banyak challenge tuh untuk dapetin followers gitu. Iya, nah menurut gua tuh 3.000 tuh di zaman itu. Itu zaman itu kayak 2009 itu Twitter masih baru. Iya. Susah banget dapetin followers. Iya, orang kalau nggak salah yang main Twitter tahun 2029 baru 2.900 Bang. Jadi 3.000 tuh lo harus bikin orang, ayo daftar gitu. Iya, jadi maksud gua tuh nggak terlalu relevan sih sama zaman sekarang gitu. Iya. Makanya itu enggak banget sih, itu salah satu yang enggak banget tuh menurut gue tuh. Iya, itu kayaknya tuh cuma berbentuk materi stand up aja gitu. Iya, materi stand up. Kalau itu mau dijadiin roastingan itu caranya kayak jok. Apa orang tua lu nggak malu? Lu kan bisa di bawah sana. Lu telanjang gimana kalau orang tua lu lihat? Anak yang dulu saya besarkan. Tapi kalau gitu malah nyerang orang tuanya anjir. Ya kan enggak, korbannya Joko Anwar. Kan bilang apa orang tua lu nggak malu gitu. Kalau nggak jok gimana? Lu nggak mikirin perasaan kasirnya bisa dibuatnya lebih menyerang Joko Anwarnya mungkin. Gue juga belum kepikiran kayak gimana, tapi arahnya mungkin bisa ke arah sana. Itu sih kalau dari Ratanca ada lagi nggak Bang? Ratanca udah sih gue itu. Oke. Tapi kalau lucu banget anjir itu dia. Lucu banget. Lucu udah bukan hal sulit yang didapatkan Ratanca. Tapi emang karena personanya dia terkesan baik, jadi ketika nge-roasting tuh
ngeberasa ngerosting kayaknya ya? Karena memang secara tulisan bukan tulisan roasting sih bang. Oke. Maksudnya kalau ini dibawakan dengan cara jahat, sama aja. Iya, iya, iya. Mau ngomong cara jahat gimana? Orang punchline-nya tukang petasan. Iya, iya. Joko mah nama tukang petasan, gitu kan. Iya. Heri mah nama tukang cilok, ya itu. Iya. Itu kan Juga gitu, mah nama tukang guru. Oh, tukang guru. Loncat. Oh, kang guru anjing. Nggak nyadar gua. Sekarang Eja, Bang. Eja tadi yang sempat lo bahas sutradara muka tampolan. Muka tampolan. Nah, itu bagusnya itu adalah nggak secara eksplisit Buat bilang Joko Anwar muka serem banget mukanya. Okay. Mukanya jelek banget atau apa gitu. Jadi dia mengganti dengan kalimat itu sih menurut gue tuh lebih menggelitik gitu. Oke, lebih menggelitik benar. Kemudian kalau yang gue suka dari, ada lagi nggak? Kalau ganti-gantian aja, ngapain gue nanya itu. Yang gue suka dari penampilannya jadi roasting ini adalah, anjing gue lupa lagi mau ngomong apa. Tapi catatan gue di sini, ini cukup nyelkit karena Eja bilang soal, lu tuh mau di roasting mau masuk ke circle anak stand up kan, biar bisa penulisnya murah. Penulis dapat penulis murah. Budget extras gitu. Boy, lu kok boy? Jok, kalau kita pada lulus mah bukan lu yang dicari. Yang dicari bukan lu tapi imajinari. Nah, itu tuh bagus gitu secara jokes dan cukup menyakitkan. Gue urutan Anti Sakti duluan atau Eja duluan ya? Urutannya tuh Anti Sakti kayaknya dah. Ya, dan itu menyakitkan karena memang imajinari itu secara posisi image dan posisi yang di depan penonton stand up itu jauh lebih superior dibanding si Joko Anwar. Betul. Kalau tadi Ratanca adalah lucu tapi korban jokesnya bukan Joko Anwar, nah Eja tuh korban jokesnya Joko Anwar. Iya. Sama ini sih, kalau Eja tuh sebenarnya lucu banget gitu. Cuman kalau bisa dikoreksi adalah itu sayang banget ketika dia bilang Joko Anwar katanya sebelum tidur dia nonton film jelek dulu. Iya. Itu kenapa dilarini ke Radit? Oh, kenapa nggak? Berarti lu nonton nonton film lu sendiri gitu? Iya, maksudnya kan dia bilang film Radit apa yang lu tonton? Nah, itu kan itu ke Radit. Maksudnya kenapa nggak ke Joko Anwarnya? Ke Joko Anwarnya gitu. Jadi kan jadi target roastingnya kan jadi jadi Bang Radit. Jadi Radit kan? Iya. Kenapa itu padahal kalau dia tuh bisa gitu? Ya bisa kalau kayak berarti lu nonton film Joko Anwar apa yang jelek? Ya itu. Semua filmnya. Iya, waduh. bisa gitu. Berarti lu nonton Pengabdi Setan dong yang filmnya ngikutin Conjuring gitu ya. Iya, bisa. Makanya tuh sayang banget itu satu itu sayang banget kenapa larinya ke Radit gitu. Kenapa dilariin ke Bang Radit? Kenapa nggak ke Joko tuh malah Joko kan dalam banget tuh ya itu kan. Itu sih. Atau gini, lu film so jelek anjing, so mantep lu. Ada deh. Itu ada dia. Oh, ada. Itu ada. So mantep lu enggak? Itu dia ada. Kayak paling ya bener ya kan lu bilang ya kenapa milih punchline-nya Bang Radit padahal film dia tuh nggak lebih sampah dari film kayak gitu atau nggak gitu. Atau mungkin ini kenapa Eja ngelarin ke Bang Radit? Eja takut di mata banyak orang filmnya Joko Anwar keren. Takut kayak gue nyebut gini malah nggak ketawa lagi. Tapi kan kalau filmnya Bang Radit mungkin emang nggak sebagus itu mungkin ya. Nah harusnya kalau dia tampil sebelum yang lain ngebahas itu, kayaknya tuh udah di announce bahwa film dia tuh nggak terlalu bagus dah kayak makanya dia duluan dia sama Adi Sakti duluan siapa tuh? Lupa gue. Harusnya kalau duluan Adi Sakti dia udah tahu. Adi Sakti duluan kan berarti emang dia udah tahu tuh kalau film Joko Anwar tuh nggak sewah yang digambarin orang gitu. Iya. Apalagi tadi bisa tuh sebenarnya kayak lu yang tadi lu bilang, kenapa dia nggak nyerang ke dia, bandingin film-filmnya dia gitu. Oke, benar. Bisa. Tapi kalau secara lucu ke Bang Radit, cuma lu menyayangkan kenapa korban jokesnya bukan Joko Anwar malah Bang Radit. Dan buat gue salah satu beat Eja yang bagus banget yang itu. Joko Anwar mau pensiun, gue nggak percaya. Wah itu bagus banget. Itu secara jokes bukan jokes roastingan. Itu kayak Ratanca mainin, tapi jokesnya bagus banget, suka banget gue. Gue tuh suka banget sama joke yang ada itu di kepala orang Di kepala orang nggak perlu disebutin apa, cuman orang tahu tuh itu bagus banget sih. Iya itu bagus.
menyenangkan, oke banget lah aja. Di sesi roasting ini setelah buat gue nomor satunya Andi Sakti, nomor 2-nya nih aja. Karena Andi Sakti tuh oke banget. Sama-sama bagus, cuma Andi Sakti closingannya itu kan numpuk punchline tuh. Iya. Seneng banget gua. Kalau Andi Sakti itu bagusnya adalah tajam sih menurut gua. Sementara Eja tuh masih ada yang masih berbentuk Jokes. bukan roasting. Oke, benar. Itu sih. Dan itu mungkin karena dia lemparnya ke Bang Radit juga lu bilang gitu Iya, kan. iya. Kalau itu dia korbannya adalah Joko Anwar, lebih nyelkit lagi tuh. Betul. Kemudian Mukmin. Buat gue ya, roastingan Mukmin nggak bisa dikomentarin bang. 1 menit doang bang, 1 menit 50 bang. Berarti tuh ada 2 menit yang Ada dibuang ya? Setengah penampilannya dibuang. 3/4 kayaknya yang dibuang itu. Dibilang apa ya? Lebih banyak yang dibuang nih. Yang gue tulis dari Mukmin cuma dia tuh seorang guru agama. Dia tuh nggak suka di film Joko Anwar Ustaz selalu kalah. Terus film abis itu di Pengabdi Setan, ini yang judul film atau kisah hidup lo, intinya itu. Yang ketiga, sekolah film ijazah nggak penting. Itu secara jokes mah itu lucu semua. Iya. Tapi itu sih. Tapi ya itu, gue nggak tahu, gue nggak nonton, gue beneran nggak nonton di sananya kan, jadi gue nggak tahu apa yang gue sayangkan yang disampaikan gitu. Yang gue sayangkan adalah sebenarnya kalau kita mau pretelin satu-satu, itu tuh mungkin ada potensi eskalasinya di situ, Yud. Yang dia bilang, kenapa sih lu film horor? Gimana kalau bla bla bla? Yeah. Apa yang terjadi kalau itu kan di satu itu ada 5W1H-nya tuh. Kenapa cuma karena eksekusinya kurang. Jadi orang lepas gitu aja tuh. Itu sayang banget kayak gitu. Gue tuh karena Mukmin cuma semenit ya. Gue nggak tahu ini eksekusinya kurang atau emang udah dipotong sama Kompas gitu bang. Karena bingung kan kalau dia nampilnya 1 menit 30 detik, kita tahu itu dipotong kan. Jadi yang mungkin lu tadi sampein itu udah ada di sana bang, tapi nggak nyampe ke penonton. Nah, nggak nyampe ke penontonnya itu apa? Satu mungkin pilihan punchline-nya lagi-lagi ke pemerintah jadi dibuang. Yang kedua, karena dia bawa guru agama, ditariknya ke agama jadinya dibuang. Yang ketiga, ini Kompas screeningnya gimana sih ini sampai bisa ada penampilan setengahnya tuh nggak tayang gitu. Bener nggak? Bener. Kalau kita yang tadi lu bilang bang, harusnya kayak gini. Mungkin aja bang, kecuali Mukmin nampilnya 4 menit, terus nggak ada bagian itu. Nah ini, tapi dia ada punchline yang bagus menurut gua. Apa? Ini horor kisah hidup lu, itu menurut gua bagus tuh. Iya itu bagus lah buat gua. 3 jokes kan dia gue catat tuh cuma ada 3 jokes kan. 1 guru agama, Pengabdi Setan, nggak butuh ijazah, 3-3-nya oke semua. Iya. Tapi ya kependekan, jadi nggak ada yang bisa dikomentari lebih lanjut lah. Maksudnya kalau kayak Berarti kita komentarin editornya aja lah. Editornya aja. Enggak, gua rasa sih nih editor mah suruhan doang mah. Iya. Emang udah gua mempertanyakan Screeningnya ya? ini tuh udah di screening dan lolos, tapi emang yaudah nggak apa-apa, lu nampil nanti gua potong, atau lu nggak boleh bawain ya tapi tetap dibawain, itu sih. Soalnya nih secara ini kan Kompas bayar lu buat 5 menit. Iya sih. Kan Suci kita zaman kita itu kan full penampilan bang, jarang ada yang disensor kan. Iya. Atau mungkin memang Kompas udah nggak seindependen itu bang. Dulu kapal tuanya Bang Abdur kan enggak sih, kalau menurut gue ya, apa? Gue ngerasa emang Mukminnya nih mungkin karena dia udah capek kali gitu ya, karena udah malas nguliknya gitu. Harusnya dia sadar sih. Harusnya sadar maksudnya. Karena ini bukan pertama kali kan? Bukan pertama kali. Setiap minggu ini dia tuh tayang. Gimana pun yang lu bela, di situ banyak kepentingan lah. Ya. Harusnya lu paham nih kalau wah ini cari lain. Nah makanya harusnya lu paham cara mainnya ini tuh di TV gitu. Iya, kan kita kan selalu bikin kalau punchline kan jangan cuma 1 kali. Iya. Jangan cuma 1 lapis nih. Semakin banyak level yang kita bikin, itu akan lebih banyak pilihan tuh. Iya. Nah, kayaknya nih Mukmin nih sekali nulis selesai nih, Yud. Oke. Ya udah selesai aja. Jadi mau dibuang nggak nemu lagi. Atau ini, Bang.
dia kejebak sama sudut pandang yang dia bangun. Sudut pandangnya guru agama dan pemerintah. Ini dua-duanya nggak bisa di TV, Bang. Atau jangan-jangan Apa? mukmin bukan guru agama. Karena lo mau selucu apapun bahasa agama mah di take out lah. Dia kenapa bukan guru agama? Ya karena nggak ada penjelasan dia tentang guru agama itu yang di dasar-dasar banget menurut gua, tentang gajinya. Oke. Kalau gaji segitu harusnya gimana, bisanya ngapain, ya kan? Iya. Nggak ada ide yang wah banget disampaikan gitu, Yud. Iya. Ya gua nggak tahu ya itu mungkin udah cuma dipotong atau Iya. atau gimana gitu. Iya itu sih. Kalau gua Atau jangan-jangan dia guru PPKN. ya Allah. Ya. Penampilan mukmin nggak bisa kita panditin lah hitungannya. Ya, Karena udahlah. terlalu pendek untuk bisa dicari untuk bisa dibahas gitu. Sudut pandangnya sih buat gua kayaknya mukmin harus sadar kalau ini nampil di TV. Sudut pandang sebagai guru agama yang nggak suka pemerintah itu enggak TV friendly lah. Atau dia kenapa ya nggak ngebahas guru agama yang suka joget misalkan? Ya Allah. Jadi ya receh-receh aja, Yud. Iya. Jangan yang terlalu ini ya. Bang? iya, terlalu berisiko gitu. Iya. Yang guru agama yang ternyata kan itu kan Andi Sakti pernah bikin tuh. Dia guru Al-Azhar yang kerja di Kemang. Ya, itu kan oke, bisa. gampang di kemana-manain tuh. Iya. Nah, dia bisa nih guru agama yang apa ya? Yang receh tuh apa misalkan? Guru agama yang nggak beragama, ya. Jangan terlalu dalam gitu. Terlalu agama-agama juga. Guru agama yang masih Yang digoyang-goyangin, ya Allah. Guru agama yang masih belajar, jangan apa? Enggak, guru agama yang hobi nyari Pokemon misalkan. Guru agama yang suka drakor. Nah, Oke. itu kan masih bisa Sudut pandangnya, iya. benturannya lucu sih. Iya, Guru kan? agama yang suka drakor lucu sih. Karena kalau guru agama nggak suka pemerintah tuh kayak masih satu garis loh, Yud. Iya. Ya nggak, kayak masih satu garis nggak. Patahannya tuh emang kalau lu nggak patah banget itu nggak akan lucu. Iya. Kalau lu patah banget Disensor. Jadi itu aja yang bisa kami bahas dari dari ini lu harusnya Mumin atau Ambon yang keluar atau Ratanca atau Dewangga. Kalau buat gua nggak tahu nampil di sana tuh kayak sepecah apa. Sampai Ambon itu kan buat gua penampilan dia di putaran 2 tuh ada beat closing yang bagus banget kan. Kan gini masalahnya. Ambon nih di pertama dapat nggak kompor gas? Enggak. Dia dulunya enggak kan? Enggak. Mumin Dapat kompor gas yang di roasting. roasting. Tapi yang di biasa kayaknya enggak deh. Enggak. Nah, makanya tuh kenapa Mukmin dapat kompor gas di roasting? Oh itu ya, kita kalau nggak nonton sih bingung. Jadi kalau ngeliat dari tontonan, sih ya gue mengerti kenapa Ambon yang keluar sih Bang. Karena beat dia soal roasting itu kan kemarin juga kita bahas yang cara mainnya membingungkan, baru dijelasin di akhir. Terus waktu dia nampil tema filmnya juga bagusnya tuh adanya di akhir, di depannya nggak sepecah itu. Jadi kalau pilihannya antara itu 3 dari tayangan sih gue mengerti kenapa Ambon yang keluar. Kalau lu? Gue nggak tahu. Gue kemarin Masih bilang Dewang. Bukan. Kemarin lu bilang Dewang nggak harusnya keluar. Ambon tuh menurut gue masih aman sih kalau menurut gue. Dewangga sama Mukmin jadinya. Oh jadinya bukan 2 terbawa tuh bukan Ambon dan Dewangga. Iya. Tapi Ini Dewangga. kalau lihat di YouTube ya. Oh kalau lihat di YouTube. Nggak ngeliat di Tayangan. Oh. Kalau lihat di YouTube mah Mukmin yang keluar lah. Iya, Karena gua. dia kayak ngeblank Bang. Iya. Ngeblank segitu panjang. Tapi kan Gitu. gue yakin karena itu kompor gas itu sepecah-pecahnya Iya, di studio gitu. Tapi kalau ngelihat dari semua rangkaian materi dan roastingan ini, lu kemarin siapa bilang lolos final? Eja. Iya dari gue mah ngejagoin sejauh ini Eja. Andi Sakti juara. Keren. Karena Andi Sakti. Kalau Eja enggak. Ya. Kalau Ratanca enggak, kalau Mukmin enggak, kalau Dewangga enggak. Tapi Andi Sakti kemarin keren banget, dia dapat nilai tertinggi dan Instagram story-nya Bang titik anjing.
Tangannya sampai lecet, Bang. Buset. Wih. Pantesan udah jarang ngobrol sama bininya dia. Ya katanya, gue sekarang udah bisa selingkuh sama Nerina Jubir dah. udah kagum Nerina Jubir sama dia. Masih sering datang ke sini dia? Masih datang Masih ke sini. sering. Dah, itu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Jangan Saweria. lupa Saweria. Di link yang ada di description box. Yo.